Adik-adik semua, mari kita lanjut belajarnya ya. Kita bahas yang nomor 11. Ini ada soal cerita terkait apa ini namanya? Jarak ya. Oke, jarak tiang lampu. Oke, di sebuah jalan terdapat 25 lampu penerangan pada salah satu si jalan. Jarak tanam antar tiang lampu penerangan 50 meter. Tiang lampu penerangan pertama dan terakhir ditanam dengan jarak 30 meter dari ujung jalan. Panjang jalannya berapa? Oke ya. Mari kita bahas. Ya, ini panjang jalan, kita coba analogikan berupa gambar aja. Maaf, belum. Ya, kita ke pen dulu. Oh maaf, ini nomor 11 ya. Baik ya, kita coba. Ini jalan. Ini ada satu. Ya. Ini 30. Oke ya. Ini 30 meter. Maaf, pennya tidak terlalu responsif ini. Oke. Nah, banyak tiangnya ada berapa? Ya. Banyak tiang itu berarti ya, ini jumlah tiang ada berapa? 25. Kita kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Karena kita anggap 1 ini masuk ke sini ya, untuk perhitungan 30 tadi. Nah, ada 24, maka panjang jalan yang ada lampu ini tinggal kita kalikan dengan 50 ya. Ketemu 5 kali 4 20, 1200 meter ya, 1200 meter. Nah, akan tapi jadi tiang ini 1 2 3 4 5 6 sampai ke 24. Jadi kan 1 ke 24 ini yang 25. Itu saya kurangi 1 tuh seperti itu, Ibu. Ya. Adik-adik ya, maksudnya dikurangi 1 tuh itu. Jadi setiap ada 25 lampu mesti kurangi 1 aja untuk patokan gitu ya. Nah, di sini dari tiang ini terakhir 30, ini juga 30. Berarti tinggal kita tambah aja. Tambah 30 ditambah lagi 30. Maka akan ketemu 1260 meter. Nah, ini kita ubah menjadi kilometer. Jadi berapa? Ingat ya, tangga kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Ini km, hm, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sama milimeter. Nah, kita konversi nih dari meter ke km. Dari meter ke km tuh naik berapa? 1, 2, 3. Berarti kita bagi 1000. 1260 dibagi 1000. Berarti ini artinya koma di belakang, angka di belakang koma itu 3, karena nolnya 3. Berarti 1,260 meter. Atau kita tulis menjadi 1,26 meter. Jawabannya yang B. Itu ya. Lanjut ke soal yang nomor 12. Seorang pedagang memiliki persediaan minyak goreng 180 liter. Minyak goreng tersebut dikemas ulang ke dalam 20 jerigen berkapasitas 5000 ml dan selebihnya jerigen berkapasitas 2 desimeter kubik. Banyak jerigen yang dibutuhkan ada berapa buah? Oke ya. Baik. Ini ada 180 liter. Kemudian mau dikemas ulang ke dalam 20 jerigen yang berkapasitas ya 5000 ml. Nah, mililiter ini kalau kita konversi ke liter ini berapa? Kita hitung lagi aja di sini. Kita buat tangga ya. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, kemudian desiliter, sentiliter, mililiter. Jadi sama kayak kilometer ya, cuma kita bedanya pakai kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter,
sentiliter, mililiter. Nah, dari mililiter ke liter naik berapa nih? 1, 2, 3. Naik 3, berarti kita bagi 1000. Ya, yang ini yang 5000 mili tadi, 5000 mili kita bagi 1000, ketemu 5 liter. Maka banyak jerigen yang 20 itu kita tinggal kalikan 5 liter. Maka ada berapa liter nih? 100 liter. Oke ya. Nah, ini yang kapasitas 5 liter ada 20, sisanya 2 desimeter kubik. Nah, sisanya berapa nih dari 180 liter? Sisa minyak ya. Sisa minyak. Ini ada 180 kurangi 100, yaitu 80 liter. Nah, ini akan dibagi ke dalam jerigen yang kapasitasnya 2 desi. 2 desimeter kubik. Ingat ya, ingat 1 desimeter kubik ya, ini sama dengan 1 liter. Gitu ya. Jadi setiap 1 desimeter kubik itu 1 liter. Maka kalau 2 desimeter kubik ini adalah 2 liter. Makanya butuh jerigen berapa ini? Butuh jerigen berapa untuk yang 2 liter? Jerigen ya. Yang 2 literan berarti butuhnya 80 dibagi dengan 2, yaitu 40 liter. Jadi total jerigen yang dibutuhkan, jerigen itu ada berapa? Yang 5 literan ada 20 dan yang 2 literan itu adalah 40, maka butuh 60 buah jerigen. Jawabannya adalah yang D. Kalau kalian jawab berapa? 40? Ada juga jawabannya. Tapi kan ini yang tidak ditanyakan adalah banyaknya jerigen yang dibutuhkan. Jadi banyaknya jerigen dibutuhkan ya yang berkapasitas berapa nih? 5 liter dan 2 liter, totalnya berapa? Itu adalah 60. Baik ya. Lanjut ke pertanyaan soal yang ke-13. Baik. Di sini ada sebuah gambar timbangan di mana timbangan ini ada sebuah mangga dan bandul ya, bandul. Di sini ternyata nilainya seimbang atau sama. Jadi berat ini dengan berat ini adalah sama. Dan keterangannya adalah setiap satu bandul besar ya, bandul besar ini beratnya 1 kilo. Berarti kalau di sini ada 2, ini berarti 2 kilo, ya kan? Kita tulis dulu di atas ya. 2 kilogram ya, ditambah maaf. Ini satuannya gram ya. Oke, kita buat ke gram dulu ya. Kita buat ke gram, kita buat apa namanya? Maaf, kita buat ini dulu. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ya, kita buat kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, kilo ke gram turun berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti kali 1000. Berarti ini kita coret ini sama dengan 1000 gram gitu ya, karena di sini semua gram. Maka ada 2, berarti 2000 gram. Oke, ditambah ya. Sekarang yang sedang ini ada berapa? Tuh 23, berarti 3 kali 200 ya, 3 kali 200 ya, ini 3 dikali 200 gram. Terus yang kecil ada 1, 2, 3, ternyata 3 juga ya, 3 dikali 50 gram. Maka ini ketemunya 2000 ditambah 600 ditambah 150, ketemunya 2750 gram. Jawabannya yang D. Gitu ya. Baik, itu untuk soal nomor 13. Lanjut ke soal nomor 14 ya.
Satya dan Adit mengikuti lomba lari. Catatan waktu yang ditorehkan Satya adalah 1 jam 39 menit 30 detik dan Adit berlari mencapai garis finish 190 detik lebih lambat dari Satya. Waktu yang ditorehkan Adit berapa? Baik ya. Ini si Satya. Satya itu dia bisa 1 jam 9 menit 30 detik gitu ya. Nah, kalau kita konversi ke detik ini berapa jadi? 1 jam itu ada berapa detik? 1 jam ada 60 kali 60. Berarti ada 3600 detik. Pak, 60 dari mana? Ini 1 jam 60 menit, ya kan? 1 menit 60 detik gitu kan. Ya, jadi ada 3600 detik. Kemudian yang 9 menitnya itu adalah 9 kali 60 ya. Jadi 540 detik. Maka total si Satya itu 3600 tambah 540 tambah 30 ya. Maka 0 7 11 4. Ternyata si Satya itu 4170 detik. Nah, sedangkan si Adit itu 190 detik lebih lambat. Otomatis kan lebih lama ya. Lebih lambat otomatis waktunya akan bertambah lama. Maka si Adit ini waktunya itu adalah waktunya Adit tadi 4170 ditambah dengan 192. Kita tambah 192 maka akan ketemu berapa tuh? 2 terus 16 3 4 4362 detik. Nah, ini detik ya. Nah, kita konversi lagi menjadi jam, menit, dan detik. Pak, caranya gimana? Baik. Ingat ya, 1 jam berapa menit? 1 jam berapa detik? 3600. Berarti yang ini kita kurangi dulu 3600. Gitu kan? 2 6 13 kurangi 6 berapa? 7 ya. Nah, berarti sudah 1 jam gitu ya. Nah, yang ini kan masih detik nih. 762 masih detik. Kita coba cari dalam menit. Nah, berarti kita bagi 60. 762 dibagi dengan 60. 1 60 gitu kan? 6 1 2 kita ketemu 2 ini 120. Sisanya 2 4. Oh, ternyata ini. Ketemunya 12 menit. 1 jam 12 menit, sisanya ini detikannya. Berapa? 42 detik. Nah, jadi si Adit itu 1 jam 12 menit 42 detik atau jawabannya yang C. Ya. Lanjut kita ke nomor 15. Baik ya. Perhatikan gambar berikut. Itu ada rumah Rudi, jarak ke sekolah ke lapangan itu 1,8 km. Rumah Beni dari rumah Beni ke lapangan 1,2 km. Beni dan Rudi sepakat pergi ke lapangan. Rudi dan Beni berangkat dari rumah masing-masing mengendarai sepeda. Rudi berangkat pukul 6 dari rumah bersepeda dengan kecepatan 9 km per jam. Beni berangkat 4 menit setelah Rudi. Ya, jadi berarti si Beni itu berangkat jam 6 lebih 4. Agar sampai di lapangan bersamaan waktunya Rudi, kecepatan rata-rata Beni berapa? Ya. Kita cari dulu jaraknya. Jarak sudah ada. Kecepatannya sudah ada. Ya toh? Tinggal kita cari waktunya nih. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Ini kalau kita buat segitiga, ya, kita buat segitiga gini. Hubungan antara jarak dan kecepatan, waduh jelek banget ya. Oke, maaf saya ganti ya. Rumus V sama
S per T. Ini kalau kita buat segitiga seperti ini. Ya. Ya, nyari V, S. Jarak dibagi waktu. Nyari waktu, jarak dibagi kecepatan. Nyari jarak, kecepatan dikali waktu. Nah, ini kita di sini mencari waktu dulu. Jadi si Benny, tadi siapa? Si Rudi itu berapa lama waktunya dia berjalan dari rumah ke lapangan. Berarti kita cari rumus T. Rumus itu apa di sini kita lihat S per V. S dibagi dengan V. Maka T itu jaraknya kan 1,8, ya kan? Dibagi dengan kecepatannya 9. Ini kilometer per jam. Karena satuannya udah sama-sama kilometer ya. Tinggal kita bagi 1,8 bagi 9 berapa? Kita hitung 1,8 bagi 9. Simpel saja. Sebetulnya kan hilangan koma, kita kasih 0, tinggal 18. 18 bagi 9 itu berarti 2. 0,2 jam. Itu ya waktunya si waktunya si Rudi. Nah, 0,2 jam itu berapa menit? Ya tinggal kita kalikan 60. 0,2 dikali 60 itu berapa? 12 menit. Jadi si Rudi ya, ini tadi berangkat pukul 6 ya, sampai di lapangan pukul 6 lebih 12 menit. Nah, gitu ya. Itu si Rudi. Nah, ini dijadikan acuan karena tadi kan ke lapangan itu sampainya sama, bareng-bareng ya, sampai sana bareng. Berarti harus si Benny itu harus sampai ke lapangan juga pukul 6.12. 6 menit lebih 2 menit. Padahal dia berangkat dari rumah itu 6 lebih 4 menit, harus sampai 6 lebih 12 menit. Maka dia waktu yang diperlukan itu berarti hanya 12 menit ya. 12 menit. Maaf 8 menit ya, 8 menit. Nah, berapa kecepatan si Benny ya, si Benny agar bisa sampai di lapangan jam 6.12. Jaraknya 1,2. Berarti kita mencari V. V sama dengan S per T. Cuman permasalahan di sini adalah ini satuan kita menit, bukan jam. Maka kita ubah ke jam. Gimana Pak? Ya tinggal kita bagi dengan 60. 8 per 60. Kita sederhanakan lagi bagi 2. Maka menjadi 4 per 30 ya. Sederhanakan lagi bisa nggak? Kalau masih bisa silakan bagi 2. 2 per 15. Nah ini sederhana ya. Maka jaraknya adalah 1,2 dibagi waktunya tadi. Ini jam ya. Ini jam. 2 per 15 jam. Maka ketemu 1,2 dikali 15 per 2. Nah, tinggal kita kalikan nih. 15 kalikan dengan 12. Karena ini ada koma, kita kasih koma. Ya, 10, 3, 5, 1. Gitu ya. 0, 8, 1. Karena ini ada koma 1, kita kasih sini. Berarti 18,0 dibagi 2 atau 18 dibagi 2. Maka ketemu V-nya adalah 9 km per jam. Atau jawabannya adalah ini. Ternyata sama kecepatannya dengan si Benny si Rudi ya. Itu untuk yang soal nomor 15. Baik, monggo adik-adik semua kalau ada kesulitan boleh ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan Bapak balas ya. Untuk nomor 16 kita lanjut setelah ini.